Di sana mereka bahas lagi nih rencana perampokan berikutnya. Tapi berbeda dari sebelumnya yang terkesan asal-asalan, Wak. Rencana mereka yang ketiga ini betul-betul mereka siapin dengan matang. Bahkan sampai bikin plan B kalau rencana mereka ini gagal lagi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak seperti biasa di malam ini, wah, aku harus membawakan satu kriminal dulu. Harusnya kan kisah histori kan. Kisah historinya kita switch di Sabtu depan ya. Ada kesalahan sistem, mohon maaf ini. Ya kan nggak apa-apa lah ya kan. Yang penting tetap upload video gitu. Jadi kisah kriminal kali ini, wah, kisah ini tuh pernah menghebohkan Jepang di tahun 2007 lalu. Kasus ini tuh bermula pada saat seorang laki-laki pengangguran mau mendapatkan uang secara instan dengan cara ngerampok. Nah, untuk menjalankan aksinya ini, dia sempat ngerekrut beberapa orang loh, Wak, lewat iklan di dark website gitu. Jadi web khusus untuk aktivitas ilegal dan juga pertukaran informasi gelap lah gitu. Dan ternyata ada yang tertarik dan mau gabung gara-gara sama-sama lagi kepepet butuh uang. Nah, awalnya mereka itu cuma mau ngerampok aja, Wak. Tapi karena beberapa kali aksinya itu gagal terus, mereka mulai gelap mata. Dimana mereka ini nyulik perempuan yang lagi jalan sendirian malam-malam, dan dari situlah sebuah kejadian tragis terjadi. Nah, penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi aksi perampokan ini melibatkan seorang laki-laki berusia 40 tahun saat itu asal Jepang yang bernama Kenji Kawagishi. Dia ini adalah seorang pengangguran yang hidup nomaden, Wak. Sehari-hari dia ini tinggal ya di dalam mobil van, dan kalau malam biasanya dia bakal mangkal di area parkiran kosong di pinggiran kota Nagoya yang ada di prefektur Aichi karena dia nomaden kan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wak, Kawagishi ini pernah melakukan penipuan kecil-kecilan gitu. Sampai-sampai dia pernah loh, Wak, di penjara gara-gara ini. Nah, setelah dia bebas, dia juga sempat tuh kerja serabutan, tapi nggak lama dia berhenti gara-gara penghasilannya nggak seberapa katanya. Nah, di sisi lain dia nih maunya dapat uang banyak dengan cara instan, Wak. Dia nggak mau kerja berat lah gitu. Jadi ya udah, Kawagishi ini pun nyari cara biar dia bisa mendapatkan penghasilan besar tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Dan pada saat itu dia kepikiran, apa aku ngerampok aja kali ya, bisa dapat duit banyak itu, nggak usah repot-repot kerja sama orang katanya. Dan pikiran itu nggak cuma selintas saja, Wak. Kawagishi betul-betul ingin menjalankan rencananya. Cuman waktu itu Kawagishi ini nggak berani ngerampok sendirian karena kan dia ini belum berpengalaman kan, Wak. Dia kan masih melakukan kejahatan kecil-kecilan macam penipuan, pencurian kecil-kecilan kayak gitu. Alhasil Kawagishi ini pun mencari orang yang mau diajak kerjasama, yang mau bersengkongkol sama dia. Akhirnya di tanggal 17 Agustus tahun 2007, Kawagishi ini nulis di iklan situs gelap yang memang dipakai untuk aktivitas ilegal macam jual beli barang terlarang, mengunggah gambar atau video-video yang nggak betul gitu kan, sampai mencari orang-orang yang mau diajak ngerencanain kejahatan bareng-bareng. Ada websitenya. Kita sebut aja nama web ini web X11 lah gitu ya. Nah, di web ini, Wak, Kawagishi ini pakai nama samaran. Dia pakai nama Yamashita. Terus di situ dia tulis, aku lagi butuh partner untuk dapat uang cepat lewat cara ilegal. Yang berminat hubungi aku. Kawagishi juga nyantumin tuh alamat emailnya dia ya kan, siapa tahu kalau dia mau hubungin aku di situ gitu. Dan selang beberapa hari kemudian ada, Wak, 3 orang yang ngechat atau ngemail ke Kawagishi. Mereka ini adalah Suka Sakanda berusia 36 tahun, Yoshitomo Hori berusia 32 tahun, dan Yuichiro Hondo berusia 29 tahun waktu itu. Dan bertiga ini nggak saling kenal ya, Wak ya. Nah, mereka bertiga itu sama-sama pengangguran, Wak, yang lagi butuh uang dan juga terlilit utang. Jadi begitu lihat iklannya si Kawagishi ini naik, mereka bertiga tertarik. Bahkan biar bisa diterima nih sama jadi komplotannya si Kawagishi ini, si Kanda sampai bilang tuh, aku pernah lo ngilangin nyawa orang 2 kali. Udah pengalaman kali aku soal dunia kriminal. Udah terima aku aja lah, kata kayak gitu. Padahal dia bohong aja, Wak, biar dianggap berpengalaman, biar dianggap gento atau keren lah gitu ya kan. Nah, sedangkan Hori sama si Hondo ini, mereka memang jujur, Wak, bilang kalau memang aku lagi butuh uang cepat, makanya mau ikut kau ngerampok walaupun belum berpengalaman katanya, kata mereka berdua. Dah, akhirnya setelah dapat email dari 3 orang itu, Kawagishi ini pun menerima mereka semua menjadi komplotannya, Wak. Terus mereka ketemuan nih tahun 2007 di tempat rahasia yang ada di pinggiran kota Nagoya. Udah ketemu, kenalan lah ini kan semuanya, dan mereka berempat langsung ngebahas rencana perampokan itu sama-sama. Kawagishi langsung nanya, kalian ada ide nggak, weh, kita ngerampok siapa bagusnya, katanya. Nah, si Hori nyaut, gimana kalau kita ngerampok pemain pachinko aja, weh.
Nih pachinko ini semacam permainan mesin judi khas Jepang gitu loh, Wak. Kita rampok mereka aja. Aku sering loh ngeliat mereka bawa uang banyak untuk main pachinko dekat-dekat sini katanya. Nah yang lain nyaut, oke itu aja weh, gas-gas itu aja katanya. Nah Kawagishi pun bilang, oke, kalau kayak gitu kita rampok malam ini aja langsung yuk, kata gitu. Dah, nah karena waktu itu mereka ini terlalu pede dan ngerasa targetnya itu gampang untuk dirampok, Wak. Kawagishi sama komplotannya ini malah nggak nyiapin apa-apa. Sepede itu mereka, mungkin karena mereka pikir mereka berempat gitu kan. Akhirnya mereka langsung datang lah ini ke kawasan yang biasanya dipakai untuk main pachinko tanpa bawa persediaan itu. Dan begitu nyampe di sana nyali mereka langsung ciut tuh. Gara-gara tempat pachinkonya rame kali. Kalau mereka paksa masuk dan ngerampok di sana, yang ada mereka yang dibabak belurin sama orang, digebukin massa mereka di situ. Pun waktu mereka coba, udah sampai sini coba yuk gitu. Pas mereka baru aja ngebuntutin salah satu pemain pachinko di sana waktu dia lagi pulang ke rumahnya, mereka tetap gagal ngerampok, Wak. Gara-gara rumahnya si orang yang lagi dibuntutin ini dipasangin banyak alarm dan juga ada anjing penjaganya. Jadi udah, aksi pertama mereka itu di hari ini gagal total. Nah setelah gagal ngerampok target pertama, Kawagishi dan komplotannya nggak nyerah, Wak. Mereka nyari target baru lagi. Mereka diskusi lagi nih kan, sampai ketemulah satu target baru, yaitu mereka mau ngerampok kantor jasa perbaikan pipa air di daerah Nagakute, prefektur Aichi juga. Nah lokasi itu dipilih mereka karena tempat ini sepi, Wak, nggak banyak penjaganya kalau malam hari. Jadi mereka yakin kali bisa ngebobol tanpa ketahuan nih. Udah kita kesana lagi ya, oke. Nah sesuai rencana di tanggal 23 Agustus 2007 malam, Wak, Kawagishi dan komplotannya ini datanglah ke kantor itu kan, tak. Kantor itu memang sepi, Wak, memang tidak ada penjaganya. Tapi begitu masuk ke sana, mereka sama sekali nggak nemuin brankas penyimpanan uang, nggak ada. Dan selain itu mereka juga baru ngeh kalau di sana banyak kali CCTV-nya. Akhirnya karena takut ketahuan, kabur mereka pergi tanpa membawa uang sepeser pun. Gagal lagi mereka di sini ya kan. Nah setelah 2 kali ngegagal ngerampok, Wak, besoknya langsung di tanggal 24 Agustusnya mereka masih nggak kapok, mereka masih harus kita harus ngerampok sekarang juga gitu kan. Tapi di sini si Hondo salah satu di antara mereka itu nggak mau ikutan karena feelingnya bilang, nanti paling gagal lagi nih, apa nih sok-sok jagoan aja semua, aku udah nggak mau ikut lagi katanya. Keluarlah dia dari komplotannya Kawagishi nih, Wak, tinggallah bertiga ya kan. Nah sementara itu siang harinya ini masih di tanggal yang sama nih, Wak, ya, Kawagishi, Kanda sama Hori ini yang sisa bertiga ini ketemuan lagi di kawasan Midori, Nagoya. Di sana mereka bahas lagi nih rencana perampokan berikutnya, perampokan ketiga. Tapi berbeda dari sebelumnya yang terkesan asal-asalan, Wak, rencana mereka yang ketiga ini betul-betul mereka siapin dengan matang. Waktu itu mereka bertiga mulai nentuin target yang mereka rasa lebih cuan, nentuin lokasi yang gak gampang kelacak orang, bahkan sampai bikin plan B kalau rencana mereka ini gagal lagi. Udah disiapin plan B tuh. Tapi bukannya berhasil, Wak, aksinya kali ini justru menjadi titik balik paling kelam di hidupnya mereka. Karena di tengah aksi itulah sebuah kejadian tragis terjadi. Nah jadi, Wak, waktu lagi ngebahas perampokan yang ketiga ini, si Kanda yang sok-sokan katanya pernah bunuh orang tuh loh. Nah si Kanda ini ngide untuk merampok pegawai perempuan yang pulang kantor sendirian di sekitar jalan Jiyugaoka Chikusa. Ini masih di kota Nagoya, Wak. Kanda yakin aksi kali ini pasti bakal berhasil, weh. Karena yang pertama, target kita perempuan aja, perempuan yang pastinya mudah diintimidasi. Terus kedua, pegawai kantor pasti bawa uang tunai atau kartu ATM di tasnya. Dah. Terus yang ketiga, area jalan Jiyugaoka itu sepi kali, apalagi malam hari, jadi pasti aman. Kanda nambah lagi, nanti kita culik perempuan itu ke tempat sepi, weh. Terus kita hilangkan aja nyawanya kalau misalnya dia ngelawan, kata si Kanda. Karena kan sok baga dia kan. Denger itu, setuju si Kawagishi sama si Hori nih, Wak. Setuju aja dia. Nah Hori bilang, weh tapi fokus kita ngerampas uangnya dulu aja lah, nggak usah yang langsung ngebunuh-bunuh kayak gitu, kata Hori. Udah aman-aman kan, tadi ku bilang kalau dia ngelawan, kata si Kanda. Dah, iya tapi tetap ambil aja lah, habis itu udah lepasin dia gitu. Nah setelah menentukan target,
mereka pun juga mulai mempersiapkan perlengkapan macam pisau, lakban, tali, palu untuk jaga-jaga kalau korbannya ini berontak. Barulah setelah semuanya siap, sekitar jam 7 malam di tanggal 24 Agustus itu, Kawagishi dan komplotannya pergilah ke jalan Jiyogauka untuk mencari target yang sesuai. Oke, kita intip dulu nih. Sesampainya di sana, mereka ngintip korbannya dari dalam mobil, Mereka random aja nih nyari perempuan yang mungkin kelihatannya modis, mungkin yang kelihatannya banyak uang, dan yang paling penting harus perempuan jalan sendirian gitu. Kawagishi sama komplotannya mantau terus tuh di jalan Jiyogauka ini selama kurang lebih 3 jam. 3 jam mereka pantau. Sampai sekitar jam 10 malam, Kawagishi ngelihat ada seorang perempuan yang lagi jalan sendirian habis keluar dari sebuah kantor. Perempuan itu namanya Ri Isogai, waktu itu umurnya 31 tahun. Dia lagi mau balik nih ke rumah setelah dia lembur kerja. Jam 10 malam baru keluar kantor kan. Nah pas lihat si Ri ini lagi bawa tas bagus, terus dari pakaiannya juga macam orang kaya, Kawagishi bilang, itu tuh, itu target yang pas tuh. Dia aja yang kita rampok, kata Kawagishi. Yang lain pada setuju nih. Dan mereka ikutin lah si Ri ini sampai di satu tempat yang sepi. Disitulah tanpa buang-buang waktu lagi, si Kawagishi langsung nyuruh si Kanda untuk turun dari mobil buat nyamperin si Ri. Nah waktu itu nggak langsung dirampok sama si Kanda sama mereka, enggak. Tapi si Kanda ini waktu disamperin basa-basi dulu, coba nanya-nanya alamat. Mbak, permisi, mohon maaf Mbak, swalayan di dekat sini yang masih buka di mana ya, kata si Kanda. Nah kelihatan waktu itu Ri itu ada agak deg-degan karena kan tiba-tiba disamperin sama cowok nggak dikenal di tempat sepi pula kan. Tapi waktu itu Ri masih ngejawab, dia bilang, oh ke arah sana Pak, nggak jauh kok dari sini gitu. Oke baik, siap ya, makasih ya Mbak ya gitu kan. Tapi habis itu si Kanda nggak langsung ninggalin si perempuan ini, si Ri tetap jalan-jalan diikutin juga nih sama siapa ya, diajak ngobrol lah gitu Nah pas mereka lagi ngobrol, Kawagishi sama Hori yang lagi ada di dalam mobil ini langsung nyusul turun dari mobil, dan saat itu juga mereka langsung menyergap Ri dari arah belakang, teriak histeris, lepasin, tolong, penculik, tolong aku, katanya kan. Sayangnya karena daerah itu udah sepi kali, jadi nggak ada satupun orang yang nolong, nggak ada satupun orang yang dengar. Ditambah lagi pergerakan Kawagishi sama si Hori ini cepat kali gitu loh. Mereka bahkan nodongin pisau loh ke si arah Ri ini, terus diikat ya tangannya Ri, dimasukkannya lah Ri ke mobil mereka. Di dalam mobil Ri masih teriak-teriak juga. Di situ Hori langsung ngancam, kok jangan berisik, kok kutikam kok nanti. Ini jarak pisaunya si Hori tuh dekat kali sama lehernya si Ri katanya. Ya udah mau nggak mau si Ri nurut lah ya kan, pada ketusuk pisau nanti leher tuh. Jadi sepanjang jalan dia diam aja sambil dia berdoa biar ketiga laki-laki tuh nggak ngelukain dia. Saat itu Ri langsung dibawa sama mereka ke parkiran sepi yang ada di daerah Aisai, prefektur Aichi, sekitar 30 km dari Nagoya. Nah pas sudah nyampe di sana, Hori langsung ngegeledah tasnya si Ri, Dia ambillah HP, dia ambillah dompetnya Ri, yang pas dibuka isinya 62.000 yen atau sekitar 6,7 juta rupiah lah kalau sekarang. Sudah ambil kartu-kartu identitas dan juga kartu ATM-nya si Ri. Habis itu Hori ngegertak, berapa pin ATM kau, katanya. Awalnya Ri nggak mau ngasih lah kan, diancam terus, kasih nggak, tikam kau nanti kayak gitu. Akhirnya Ri ngasih lah itu pin ATM-nya, katakanlah 111 kata dia gitu kan. Udah itu ATM, itu pin ATM aku. Kalian boleh ambil semua uangku, tapi tolonglah lepasin aku Pak, tolong lepasin aku, kata si Ri kan. Tapi Kawagishi sama komplotannya nggak ngedengerin, Mereka malah mengunci si Ri di dalam mobil itu sendirian, sementara mereka bertiga keluarin dari mobil untuk ngobrolin rencana selanjutnya. Nah awalnya Kawagishi sama komplotannya ini kan memang mau ngambil uang dan barang berharga milik korban aja kan itu memang rencana awalnya, kayak dibilang sama si Hori, udah lagi fokus kita buat ngambil uangnya aja kan, memang itu yang kita cari gitu kan. Nanti kalau misalnya korbannya nggak ngelawan, memang mau dilepasin sama mereka. Cuma Kawagishi sama komplotannya ini jadi ragu mau ngelepasin si Ri, karena muka mereka waktu nangkap si Ri tuh nggak ditutup. Ri juga pasti udah ingat kali muka mereka bertiga. Jadi mereka takut si Ri ini bakal lapor ke polisi. Mereka mikir ini gimana nih caranya untuk ngebungkam si Ri ini ya. Udahlah kita tenang dulu lah. Mereka mikir di luar. Sampai sekitar jam 1 dini hari, ini udah masuk di tanggal 25 Agustusnya. Mereka nggak nemu solusi apa-apa. Nah pas masih pada mikir ini, si Kawagishi nih si dalang utamanya ini tiba-tiba nyelinap masuk dalam mobil, Dan tanpa sepengetahuan dua kawannya, si Kanda sama si Hori, Kawagishi
mau melakukan hal yang tidak senonoh ke Siri, Wak. Mau diperkawasnya siapa? Siri itu langsung berontak lah Siri kan. Dia teriak lah itu sejadi-jadinya. Sampai bikin Kanda sama si Hori dengar. Mereka langsung ngecek juga ke mobil. Mereka berdua ikutan panik juga, Wak. Soalnya kan briefingnya nggak sampai ke sini loh, nggak sampai melakukan itu. Rampok aja nih, kok Kawagishi malah macam-macam gitu. Marah si Hori itu, kok ini apa nih, udah gila gue ya. Kalau sampai orang-orang dengar ada ribu-ribu di sini, gimana bisa ketangkap gitu loh. Berhenti nggak sekarang? Hori sama Kanda terus berusaha menghentikan aksi bejatnya si Kawagishi nih kan. Nah untungnya belum sempat Kawagishi ngelakuin itu, Kawagishi berhenti, Wak. Cuma di sini mereka langsung ngebungkam mulutnya Siri pakai lakban, karena kan Siri teriak-teriak kan histeris. Gimana takut lah dia, Wak. Tapi di situ, Wak, Hori ini masih panik juga. Si Hori ya, Hori bilang, gimana nih sekarang nih, ini cewek ini mau diapain nih, udah teriak-teriak dia kayak gini nih, tambah pula aku kayak gitu, apa nggak makin diaduin kita sama polisi. Nah di tengah kepanikan itu, disitulah, Wak, di depannya Siri, Kanda bilang, weh kalau udah kayak gini, kalau kita mau aman harus kita hilangin nyawa ya. Kalau dilepasin pasti ngelapor dia, kata si Kanda. Denger itu Kawagishi sama si Hori terdiam langsung dia, Wak. Alamak, mereka sama sekali nggak kepikiran ke arah sana gitu loh. Mereka juga takut karena seumur hidup mereka belum pernah ngilangin nyawa orang, Wak. Tapi setelah mereka pikir-pikir lagi, cuma itulah satu-satunya cara untuk ngilangin jejak korban versinya mereka ya. Cuman itu aja. Nah di sisi lain waktu dengar obrolan itu, Wak, ya Ri makin ngeberontak lagi lah. Dia memang nggak bisa ngomong gegara mulutnya ketutup lakban, tapi sorot matanya seolah-olah tolonglah lepasin aku, tolong biarin aku hidup kayak gitu. Bisa nggak kalian bayangin? Sayangnya Kawagishi dan komplotannya nggak peduli, Wak. Karena mereka udah panik, mereka nganggap udah nggak ada jalan keluar lagi, mereka udah gelap mata ya kan. Disitulah Kanda langsung ngebungkus mukanya Siri ini pakai lakban. Wah, dibungkusnya melingkar kepalanya Siri ini, Wak, biar ini kehabisan napas. Berapa kali gitu dia dilepasin sama dia kan. Tapi Siri masih berontak, Wak, masih bergerak badannya. Sampai kewalahan loh mereka bertiga, masih ada keinginan Siri ini untuk bertahan hidup ya kan. Gara masih hidup. Di sini Kanda langsung ngambil palu yang memang udah mereka bawa dari kursi belakang. Dipukulnya lah kepala Rini berkali-kali sampai itu berdarah-darah, Wak. Ya Allah, di situ Ri langsung nggak sadarkan diri, langsung nggak bergerak lagi. Nggak berhenti di situ aja, buat memastikan kalau Rini betul-betul sudah tidak bernyawa, Hori sama Kawagishi pun langsung ngambil tali, terus dileletinnya di lehernya si Ri, Wak. Wah, ditolak kalian diapain ya kan, sampai betul-betul udah nggak ada pergerakan lagi. Baru mereka cek denyut nadinya Ri, denyutnya sudah tidak ada. Disitulah baru mereka yakin Ri sudah meninggal dunia, Wak. Astagfirullah. Dah. Ri meninggal, jasadnya pun langsung dipindahkan ke bagasi mobil, terus dibawa sama mereka ke hutan terpencil, Wak, di daerah Mizunami katanya, prefektur Gifu. Ini jaraknya udah sekitar 70 kilo dari lokasi pembunuhan di kota Acai itu loh. Nah, mereka sampai di sana sekitar jam 4 pagi dan langsung gali tanah, dikuburinya lah jasad Ri itu di antara semak-semak yang ada di hutan sana. Nah, setelah mereka melakukan aksi itu, komplotan si Kawagishi ini balik lagi ke Nagoya sampai di sekitar jam 9 pagi. Nyampe di Nagoya, mereka langsung cari ATM, mau ngambil uang pakai kartu ATM-nya Siri, Wak. Kan mereka udah dapat PIN ya kan, yang 111 tadi tuh loh. Masukin ke mesin ATM, ditekan 111. Salah PIN-nya. Dicoba berkali-kali, salah mungkin 112 nggak gitu. Coba salah, nggak bisa. Berkali-kali tetap nggak bisa. Disitulah mereka baru tahu kalau Ri bohong. Rasa kau. Alhasil mereka bertiga cuma dapat uang berapa? 62.000 yen sama satu HP-nya Siri. Nominal yang bisa dibilang kecil untuk dibagi bertiga kan, Wak. Nggak sebanding pula sama usaha mereka ngabisin nyawanya Siri itu. Makanlah itu 6 juta tuh. Kesel aku. Karena hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Bukannya kapok sama kejadian tadi, Wak ya. Mereka bertiga yang ada malah janjian lagi untuk ngerampok sekali lagi di dekat stasiun Nagoya. Biar mereka dapat uang tambahan. Kayak nagih gitu loh, Wak, mereka. Nggak puas mereka. Cuma mereka nggak langsung ngerampok di pagi itu, Wak ya. Rencananya mereka baru mau beraksi di hari itu juga, tapi malam hari aja gitu. Jadi mereka berpisah nih, balik ke rumah masing-masing dulu, istirahat dulu lah kayak gitu. Kecuali si Kawagishi, karena kan dia noban dan nggak punya rumah ya kan. Tapi belum sempat rencana perampokan keempat mereka ini berjalan, Wak. Salah satu dari mereka ternyata udah keburu nyerahin diri duluan ke kantor polisi, gegara takut. Akhirnya kejahatan mereka yang mereka coba tutup rapat-rapat ini kebongkar lah.
Nah jadi di tanggal 25 Agustus 2007 setelah nganterin Kanda sama si Hori ini kan pakai mobilnya siapa nih, mobil si Kawagishi. Udah tahu kan berarti rumah Hori di sini, rumah Kanda di sini. Nah si dalang utamanya ini yang tersisa si Kawagishi ini diam-diam mendam rasa takut, mendam rasa panik rupanya. Soalnya dia tahu awalnya kan niat mereka ini cuma mau nyuri, cuma mau ngerampok kan. Dia nggak nyangka kalau aksinya ini justru berujung sama kasus penghilangan nyawa. Makanya dia kepikiran terus, kayak mana? Padahal ini juga gara-gara dia kan. Makanya semua kawannya jadi panik. Putusan itulah yang keluar, dia mau kawasin siapa? Ri. Dia yang panik. Cuma di sini waktu pikiran si Kawagishi ini bukan karena ngerasa bersalah sama korban ya, bukan loh. Melainkan karena si Kawagishi ini takut kalau nanti aku ketangkap sama polisi, aku pasti dihukum seberat-beratnya. Aku memang pernah di penjara karena kan kasus penipuan kecil itu kan, tapi hukumannya paling cuma beberapa bulan aja, udah habis itu aku bebas. Kalau kasus penghilangan nyawa kayak gini bisa dihukum mati aku di Jepang. Pikiran Kawagishi pun jadi kacau di sini. Aduh kayak gimana nih, aku nggak mau lah ini mati di penjara, nggak mau aku mati cepat kayak gitu. Nah karena takut kali dihukum mati, Kawagishi pun akhirnya memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Kenapa? Karena Kawagishi yakin cepat atau lambat kasus penghilangan nyawanya si Rini pasti terungkap. Sedangkan di Jepang sendiri ada undang-undang hukum pidana yang mengatur keringanan hukuman bagi para pelaku kejahatan yang menyerahkan diri sebelum teridentifikasi sebagai tersangka. Dia mau cepat-cepat nyerahin diri tuh sebelum kasus ini diketahui sama polisi. Jadi hukumannya itu bisa lebih ringan lah kayak gitu. Harapannya kayak gitu. Akhirnya betul, kan pagi diantaranya kawan-kawannya balik kan, siangnya jam 1 siang masih di tanggal 25 Agustus itu Kawagishi nelpon polisi, nggak langsung datang, dia nelpon. Halo Pak, saya tadi malam habis nyulik perempuan Pak di Cikusa Pak, saya rampok uangnya dan saya udah hilangin nyawanya Pak, jasadnya saya kubur di hutan Mizunami. Ceklah di sana kalau Bapak nggak percaya, katanya. Polisi memang pertama nggak percaya, karena jarang kali nih ada pelaku kejahatan yang ngelaporin diri sendiri ya kan, sebelum ada laporan orang dibunuh gitu. Tapi karena kebetulan di pagi harinya polisi sempat dapat laporan tentang orang hilang, polisi jadi agak percaya. Nah laporan orang hilang ini berasal dari seorang perempuan tua yang bernama Fumi Isugai. Ibu Fumi ini bilang kalau anak perempuannya hilang dari tadi malam dan ciri-cirinya waktu dicocokin sama persis sama korban yang diceritain sama Kawagishi. Ditambah lagi lokasi penculikan dan juga lokasi hilangnya anak perempuan si ibu ini sama-sama di Cikusa. Jadi situ polisi langsung menduga ini mungkin dua laporan yang saling berkaitan nih, katanya gitu kan. Akhirnya polisi pun langsunglah bergerak menyelidiki kasus dua ini. Saat itu juga polisi langsung mengerahkan tim untuk menyisir hutan yang udah disebut sama si Kawagishi tadi tuh di Mizunami ya kan. Dan gak butuh waktu lama untuk mereka, polisi berhasil menemukan jasad perempuan yang terkubur di area hutan dekat jembatan rute 33 Mizunami. Kondisi kepala jasad itu terbungkus lakban, ada sisa-sisa darah mengering di kepalanya dan tangannya juga terikat. Polisi langsung bawalah jasad itu ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut ya kan. Polisi juga menghubungi Ibu Fumi Isogai tadi, perempuan yang lapor kalau anaknya hilang ini ke sana untuk memastikan apakah jasad perempuan itu anaknya atau bukan. Dan waktu diperiksa memang betul jasad itu adalah Ri Isogai, anak tunggal dari Fumi Isogai yang hilang dari semalam. Anak tunggal Wah di situ Bu Fumi ini langsung histeris, dia menangis dia kan, dia sama sekali nggak nyangka kalau anaknya yang semalam masih ngabarin dia mau pergi lembur kerja sekarang udah nggak bernyawa dalam kondisi yang memilukan ini. Dan Bu Fumi ini makin histeris lagi waktu tahu hasil otopsi yang menyatakan kematiannya Ri Isogai ini diakibatkan sama pukulan benda tumpul sekitar 30-an kali di kepala dan juga jeratan di lehernya yang menyebabkan asfiksa atau kehabisan nafas. Melihat kondisi itu, Bu Fumi pun meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap dan menghukum pelaku seberat-beratnya ya kan. Nah karena Kawagishi ini salah satu pelakunya atau dalangnya ini sudah mengakui kejahatannya dia bahkan juga ngasih tahu polisi lagi ada di mana nih. Jadi polisi dengan mudah tuh nangkap si Kawagishi di hari yang sama, masih di tanggal 25 Agustus tuh langsung tangkap dia. Kawagishi pun diinterogasi lebih lanjut. Di situ polisi nanya lah ya kan sama dia, kok ngerampok sendirian? Enggak Pak, saya dibantu sama Kanda sama Hori Pak.
Tapi bukan saya loh Pak yang ngide ngilangin nyawanya Siri, kata gitu. Di mana mereka sekarang? Tinggal dekat sini kok Pak, katanya. Akhirnya berkat pengakuan dari si Kawagishi ini, Kawagishi juga ngasih tahu alamat dua orang itu. Di besoknya 26 Agustus, sehari setelah pembunuhan, polisi berhasil menangkap Kanda dan Hori di pinggiran kota Nagoya. Kanda sama Hori udah nggak bisa ngelak lagi karena ada bukti dan juga saksi yang sangat kuat ya kan, pengakuannya si Kawagishi pula. Jadi di hari itu ketiga pelaku ini pun resmi ditahan sambil menunggu persidangan dijadwalkan. Sidang pertamanya Kawagishi, Kanda sama si Hori ini dilaksanakan di tanggal 25 September 2008. Di situ ketiga terdakwa ini mengaku sudah merampok dan sudah menghilangkan nyawanya Ri. Mereka juga menceritakan detail kronologi penculikannya, kronologi perampokan sampai ke kronologi penghilangan nyawanya si Ri. Semua mereka ceritakan kayak udah aku ceritain di awal tadi. Dari keterangan itu, jaksa penuntut umum pun menuntut hukuman mati untuk ketiga terdakwa ini, karena menurut jaksa tindakan mereka ini bukan sekedar perampokan atau pembunuhan biasa aja, tapi juga penghilangan nyawa yang dilakukan secara sadar dengan cara yang sangat kejam dan tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Dengar itu, pengacara terdakwa ngebantah, dia bilang kayak gini, para terdakwa nggak berniat membunuh korban kok Pak, mereka pure cuman mau ngerampok aja, tapi karena panik ketahuan Pak, mereka spontan ngilangin nyawa korban. Kan banyak Pak kasus yang lebih brutal daripada ini, tapi pelakunya kan nggak sampai dihukum mati kan Pak, harusnya para terdakwa ini juga jangan dihukum mati lah, gitu kata si pembela. Nah alasan itu langsung nggak diterima sama jaksa. Jaksa bilang kalau memang nggak direncanakan ya, kenapa mereka udah nyiapin palu, nyiapin pisau, nyiapin lakban sama tali itu ada semua dalam mobil kan. Mereka juga nyiksa korban sebelum meninggal loh, dipukul loh korban itu 30-an kali di kepalanya. Udah termasuk perencanaan ini. Dan saya harap para terdakwa tetap harus dihukum mati, kata jaksa. Nah tuntutan jaksa ini sejalan pula sama petisi yang memang sudah diajukan atau diadakan sama keluarga korban. Mereka meminta Kawagishi, Kanda dan Hori dihukum mati aja. Dan petisi itu bahkan ditandatangani lebih dari 318.000 orang yang mendukung keluarga korban untuk udah mati tiga-tiganya. Tapi tuntutan itu belum sepenuhnya bisa dikabulkan karena hakim perlu mencari tahu dulu nih siapa pelaku utama di balik penghilangan nyawanya Siri. Nah, si pelaku utama inilah yang nantinya akan dipertimbangkan untuk dijatuhi hukuman mati apa enggak gitu. Disitulah suasana sidang jadi chaos katanya. Ketiga terdakwa ini yang dulunya saling mensupport satu sama lain, support tanda kutip ya, di persidangan itu udah saling tuduh, saling serang bertiga-tiga ini, nggak ada kompak sama sekali. Gegara apa ya? Gegara mereka nggak mau dapat hukuman mati. Kawagishi bilang, Pak saya cuma nyupirin aja Pak, dari awal saya ngajak mereka itu cuma untuk ngerampok aja Pak. Tapi Kanda sama Hori nih Pak yang malah kelewatan, yang mukul Siri juga si Kanda loh Pak. Hori jawab, kok jangan sok suci kok ya setan. Semua ini nih nggak bakal terjadi kalau pertama bukan kau yang ngajak, terus yang kedua kalau nggak kau perkaus itu Siri. Nggak bakal teriak-teriak dia kan, nggak bakal panik kita kan. Orang kayak kita aja mau ngelepasin dia, kau juga satu Kanda. Kan kau yang udah ngasut-ngasut kami buat bunuh Siri kan, kata si Hori. Kanda nggak terima juga. Iya memang aku yang udah nyaranin ngilangin nyawanya Siri, tapi kalian semua kan juga setuju. Ya salah kita semua lah ini. Pokoknya chaos katanya sidang waktu itu. Sampai hakim tuh harus mukul palu berkali-kali saking chaosnya. Akhirnya setelah perdebatan panjang, hakim mengkaji lagi bukti-bukti dan juga kesaksian yang ada. Lalu di tanggal 18 Maret 2009, hakim pun memutuskan semua terdakwa terbukti bersalah atas kasus penculikan, perampokan, dan penghilangan nyawa serta percobaan perbuatan tidak senonoh terhadap Ri. Mereka divonis hukuman mati. Tapi karena Kawagishi menyerahkan diri dan ngasih informasi yang berguna kan, hukuman dia dikurangi lah jadi penjara seumur hidup. Tapi duanya itu kena hukuman mati. Terus di tanggal 13 April 2011, ketiga terdakwa ini sempat ngajuin banding memang mereka Dan hasilnya, bandingnya si Kawagishi ditolak, dia tetap dihukum penjara seumur hidup. Bandingnya Hori diterima karena dia dianggap hanya ikut-ikutan saja gitu, sehingga hukuman matinya jadi turun jadi hukuman seumur hidup penjara. Sementara si Kanda yang dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Siri ini, karena dia yang mengusulkan aksi penghilangan nyawa, dia juga yang mukul kepalanya Siri berkali-kali, jadi bandingnya ditolak. Dan di tanggal 25 Juni 2015
kemarin Kanda sudah dieksekusi dengan cara digantung di rutan nyawa. Kanda aja yang dihukum mati. Dari putusan itu, Fumi Isogai, ibunya Ri, cukup kecewa sebenarnya karena pengadilan ini membebaskan Kawagishi dan Hori dari hukuman mati kan, Wak. Tapi apa boleh buat, keputusan sudah ditetapkan dan Fumi juga menghormati hakim yang sudah berusaha seadil mungkin menegakkan hukum sesuai bukti dan juga pertimbangan yang ada. Jadi sampai sekarang Kawagishi sama Hori masih ngedekam di penjara, Wak, gitu. Menurut kalian gimana? Apakah hukuman bagi para pelaku ini udah adil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, Wak, jadi itu tadi aksi perampokan Kawagishi dan komplotannya yang berujung pada hilangnya nyawa seorang perempuan yang bernama Ri Isogai. Kasus ini betul-betul bikin publik Jepang marah besar kali, Wak, karena selain aksi penghilangan nyawa ini sadis sekali, para pelaku ini juga nggak ada nyesel-nyeselnya sama sekali loh, Wak. Katanya mereka nggak ada minta maaf, nggak ada. Dan malah santai aja gitu minta keringanan hukuman. Bahkan ya si Kawagishi, Wak, yang ngide ngajak ngerampok itu, dia sempat loh, Wak, bilang, saya senang penyerahan diri saya dihitung, jadi saya nggak dihukum mati, katanya. Dan selain itu, kalian tahu nggak, kami dapat informasi yang bilang kalau ketiga pelaku ini juga sepakat bilang keluar kalau Ri itu cuman lagi sial aja, makanya dia kehilangan nyawa. Itu yang mereka katakan di saat keluarga korban ini masih berjuang mendapatkan keadilan untuk korban, Wak. Apa nggak bikin ngamuk dia ini kan? Emang betul ya, Wak, ya, niat jahat sekecil apapun ternyata bisa membuat orang tuh jadi gelap mata. Segelap mata itu segala cara bisa dihalalkan, bisa mendapatkan apa yang dia mau. Ujung-ujungnya apa? Dia malah ngancurin hidup orang lain dan ngancurin diri dia sendiri. Semoga kita selalu dijauhkan dari niat dan juga perbuatan jahat orang, Wak, ya. Amin ya robbal alamin. Rest in peace Ri Isogai. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran tips selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.